anak yang susah makan protein seperti daging, ayam, ikan, dan sapi, bagaimana ya dok? Oke, berarti dia maunya apa? Nah, jadi ya tentunya tadi dilihat-lihat lagi ya, kira-kira problemnya apa? Apakah memang karena selama ini kita mungkin kurang memperkenalkan, jadi bisa jadi anaknya emang belum tahu aja gitu, belum terbiasa aja, makanya dia sepertinya picky gitu ya, nggak mau makan yang itu. Tapi bukan berarti anak melepeh. Mungkin yang perlu dipahami adalah anak itu, kalaupun dia melepeh, kalaupun dia nggak mau, bukan berarti dia tidak akan mau seumur hidupnya itu ya. Jadi tetap coba diperkenalkan karena bisa jadi tadi belum terbiasa aja. Karena kadang-kadang kita suka ngecap gitu ya. Itu kemarin aku ngasih daging, aku ngasih rendang atau apa gitu ya. Dan aku nggak mau makan, dia maunya telur aja. Ya udah deh gitu, dia nggak suka gitu, dia nggak suka daging. Padahal sebenarnya mungkin karena dia nggak terbiasa dengan teksturnya daging, aromanya daging atau apa. Dan bisa jadi seorang anak itu tidak suka misalnya kalau rendang tuh daging sapi ya. Jadi misalnya anak nggak suka rendang, tapi bisa jadi nih kalau misalnya diolahnya dengan cara yang berbeda, misalnya dagingnya itu dicincang gitu ya, daging cincang jadi lebih halus, terusnya nanti ditumis dengan apa gitu, dengan telur atau apa, mungkin dia mau dagingnya gitu. Jadi coba ganti cara pengolahannya, ganti teksturnya atau apa. Tapi intinya adalah yang penting membiasakan anak tersebut dengan protein tersebut gitu. Jadi tidak ada seorang anak yang sama sekali tidak menyukai protein hewani apapun. Kita bisa evaluasi, kadang-kadang nih gini juga, salah satu problemnya tadi, makanya kenapa lingkungan yang kondusif itu perlu. Kadang-kadang nih seorang anak kalau sudah di atas usia setahun tuh dia di atas usia 8 bulan, 1 tahun itu biasanya dia udah bisa ngelihat kadang-kadang makanannya dia tuh mungkin masih dibedain dengan makanan orang-orang lain. Papa mama ayah bunda ini makannya udah apa, udah nasi dan lauk dan segala macam, tapi buat dia adalah di, di piring tersendiri yang tidak terlihat, ya misalnya bubur gitu ya, nasi tim yang tidak terlihat semenarik makanan ayah bunda gitu. Jadi dia kayak dia tidak mau makan karena mungkin karena itu juga, karena apa gitu ya, karena nggak ngerasa terlibat juga dalam proses makannya gitu. Terusnya karena dia berbeda sendirian dari keluarganya. Nah sebenarnya tadi kalau udah di atas 1 tahun itu sebenarnya makan makanan keluarga apa boleh ya. Jadi ayah bunda yang makan nasi uduk, anaknya makan nasi uduk juga boleh gitu ya. Jadi tadi hampir sangat jarang seorang anak itu tidak menyukai prohe apapun gitu ya. Tadi kan katanya ayam nggak suka, ikan nggak suka, daging nggak suka, sangat jarang. Saran saya mungkin boleh bunda jangan menyerah, tetap semangat ya bunda ya, tapi boleh coba pengolahannya diganti. Atau tadi mungkin perlu data anaknya usia berapa juga ya, kalau di atas usia 1 tahun boleh tuh bunda kasih makanan keluarga gitu, makanan apapun, misalnya mau jadinya di ikannya misalnya ikan dori digoreng tepung gitu ya, wah enak kan, kasih saus asam manis misalnya kayak gitu. Jadi intinya dibikin enak aja, dibikin enak, dibikin menarik, biar melihat kelihatan tuh sama anaknya, kayaknya enak, wanginya enak gitu ya, wanginya menarik, tampilannya menarik. Kemudian ayah bunda juga sama, makan hal yang sama juga gitu. Dan kita mungkin bisa lah ngajak dia kayak lebih bersemangat, enak banget nih, ini bunda makan nih, ayah makan, enak banget, adek makan juga yuk gitu. Jadi dia juga semakin bersemangat, oh iya ya gitu, karena tadi anak itu sangat melihat orang tuanya, dia tuh sangat peniru ulung gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat orang tuanya seperti apa, pasti dia pengen ikutin. Jadi mungkin itu salah satu tipsnya ya bunda ya, walaupun mungkin kalau bunda udah bingung gitu ya, dan khawatir, atau misalnya khawatir gitu ya, jangan ada benar nih kondisi medis, ya boleh juga datang ke dokter anak biar bisa dipastiin gitu ya, terus bisa mungkin ngobrol lebih lanjut dengan dokter anaknya untuk rencana selanjutnya. Oh ya, satu lagi juga, sebenarnya anak-anak itu mayoritas menyukai apa yang mamahnya suka. Kenapa? Karena sebenarnya ketika seorang ibu hamil, air ketuban di dalam kandungan itu rasanya sama dengan apa yang mamahnya makan. Istilahnya, saya pernah denger nih, kalau misalnya mamanya makan somai, air ketubannya juga rasa somai. Mamahnya makan rendang, air ketubannya rasa rendang, kayak gitu. Jadi intinya mungkin ya mungkin nggak seharafiah itu, tetapi pada dasarnya adalah anaknya tuh sebenarnya udah terbiasa dengan apa yang mamahnya suka makan ketika dalam kandungan. Jadi biasanya sih penerimaannya akan lebih baik, karena mungkin ketika dia mencoba itu gitu, ini kayaknya aku familiar gitu. Jadi dia lebih mencoba. Seperti itu mungkin boleh dimulai dari itu ya, makanan kesukaan mama yang kira-kira mama sering makan pas hamil apa gitu. Coba aja dikasih gitu. Coba kamu suka. Terus tadi jangan menyerah,
bisa jadi dia tuh butuh waktu lebih lanjut. Jangan membandingkan dengan anak lain karena masing-masing anak-anak itu punya sifat yang berbeda. Mungkin ada anak yang lebih pemberani, jadi dia kayak ya udah makanan apapun yang baru ya aku coba makan gitu, nggak picky eater sama sekali. Tapi ada beberapa anak yang mungkin secara sifat dia lebih pemilih, dia lebih berhati-hati kayak ada sesuatu yang baru ya saya nggak dulu deh gitu atau apa. Ya kan memang sifat manusia kan seperti itu ya, jadi berbeda-beda. Siapa tahu karena itu gitu. Jadi jangan membandingkan dengan anak lain yang mungkin kayaknya anaknya tetangga, anaknya sepupu atau apa gitu kayaknya mukanya kok bagus ya gitu ya. Tadi karena anak-anak masing-masing berbeda-beda, jangan kita jangan samain. Tapi kita tetap jangan menyerah dan kita tetap cobakan gitu, coba kenalkan kayak gitu.